Selamat malam saudara-saudariku dimanapun berada. Bersama saya, Frater Angki Kelbulan, kita akan membahas sedikit tentang minyak yang digunakan pada saat kita menerima sakramen pembaptisan. Tentu ada banyak orang yang belum tahu dari mana minyak yang digunakan dalam sakramen pembaptisan. Apa lambang dari pemberian minyak tersebut ketika kita dibaptis? Saudara-saudara terkasih, penggunaan minyak dalam liturgi gereja Katolik secara khusus ketika dahi kita mendapat minyak dari imam ketika dibaptis, kita bisa membaca dalam Perjanjian Lama ada banyak peristiwa. Dua peristiwa yang saya angkat di sini sebagai dasar bagaimana minyak berperan penting digunakan dalam liturgi kita, khususnya dalam liturgi baptis. Contoh pertama, kisah Raja Daud. Kita tahu bahwa sebelum Daud menjadi raja, dia telah dipilih oleh Allah. Daud dipilih oleh Allah lewat perantaraan Nabi Allah sendiri. Nabi itu datang dengan membawa pesan kepada Daud bahwa dialah yang dipilih Allah untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Terpilihnya Daud, dia kemudian mendapat pengurapan dengan minyak oleh utusan Allah tersebut. Begitu juga dengan Harun, saudara Musa. Ketika Harun hendak diangkat menjadi seorang imam, Musa, saudara Harun, mengurapi Harun sebagai tanda dia dipilih Allah untuk menjadi imam. Dua peristiwa ini memberikan gambaran penting kepada kita bahwa penggunaan minyak dalam liturgi gereja Katolik mempunyai dasar biblis yang kuat. Lantas, sebagai orang Katolik yang dibaptis, ketika imam atau pastor mengurapi minyak pada dahi kita, apa lambang dari hal tersebut? Minyak yang digunakan pada saat pembaptisan adalah minyak yang diberkati oleh uskup pada saat misa krisma. Persekutuan uskup pada saat misa krisma dengan imam-imamnya mendoakan, memohon Roh Kudus turun atas minyak tersebut. Minyak baptis, minyak krisma, dan minyak untuk orang sakit. Nah, doa yang disampaikan pada saat pemberkatan minyak tersebut, saya akan membaca sedikit supaya kita juga tahu bahwa doa itu sungguh-sungguh memohon kepada Allah agar memberkati minyak-minyak tersebut. Berikut doanya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, berkenanlah menguduskan minyak ini dengan berkat-Mu. Resapkanlah di dalamnya kekuatan Roh Kudus dan kekuatan yang datang dari Kristus, yang nama kudusnya disebut krisma, yakni minyak yang digunakan untuk mengurapi para imam, raja, nabi, dan martir. Nyata bahwa pencurahan Roh Kudus turun atas minyak tersebut yang didoakan oleh uskup dalam persatuan dengan imam-imamnya. Maka ketika seseorang mendapat minyak pada saat dibaptis, dia mendapatkan sesuatu, rahmat, karunia. Apa yang didapat ketika dia dibaptis? Lalu kemudian dahinya diurapi dengan minyak. Dalam sakramen pembaptisan,
dahi diurapi dengan minyak krisma. Sebagai apa? Hal itu menandakan seseorang mendapat kelahiran yang baru melalui air dan Roh Kudus, dan kemudian mengangkatnya kepada martabat yang luhur sebagai imam, nabi, dan raja, sebagai anggota tubuh Kristus yang diutus untuk menyucikan dunia. Apa yang terjadi ketika kita sudah dibaptis dan menerima minyak pada dahi kita? Kita memperoleh kekuatan Roh Kudus. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka bergembiralah, bersyukurlah, sebab kita yang telah menerima pembaptisan dengan diurapi oleh minyak, diurapi dengan minyak oleh imam atau pastor pada saat itu, kita sungguh-sungguh menerima Roh Kudus, menerima kekuatan dari Allah, dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Maka penggunaan minyak dalam sakramen pembaptisan bukan sekedar penggunaan belaka tanpa dasar, tanpa daya guna, tetapi pendasaran lewat kitab suci. Allah memilih para pelayannya, para nabinya, para rajanya yang diurapi dengan minyak. Hal itu pula kita terima. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah berkat sakramen pembaptisan, terlebih khusus minyak yang kita dapatkan pada saat pembaptisan. Saudara-saudariku terkasih, kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, terlebih khusus dengan minyak yang kita dapat pada saat kita dibaptis. Karena itu, mari kita hidup sebagai manusia-manusia yang baru, yang telah dibaptis. Karena apa? Kita adalah anak-anak pilihan Allah, sekaligus daya Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.